Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan MGMP Matematika SMP Kota Tangerang tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 tentang himpunan. Adapun kompetensi dasar untuk bab 2 ini adalah 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Pada video kali ini kita sama-sama akan mempelajari tentang diagram Venn. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan 1. Siswa dapat menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. 2. Membaca diagram Venn dari suatu himpunan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain: A. Himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. B. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. C. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. D. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Bagaimana cara membuat diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya atau dari himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, 6. Cara menggambarnya, kita buat persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas tuliskan huruf S. Kita lihat di sini, karena anggota himpunan A dengan anggota himpunan B tidak ada yang sama, maka kita gambarkan dua kurva tertutup sederhana yang berpisah, ya, saling lepas. Kita tuliskan anggota himpunan A 1, 2, 3 dan anggota himpunan B 4, 5, 6. Persegi panjang ini adalah himpunan semesta yang anggotanya 1 sampai 9. Berarti yang belum dituliskan 7, 8, 9. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 4, 5, 6, 7. Kita lihat di sini antara himpunan A dengan himpunan B ada anggota yang sama. Ada anggota yang sama yaitu 4. Bagaimana gambarnya? Kita gambarkan persegi panjang, kemudian huruf S di pojok kiri atas. Nah, karena himpunan A ada yang sama dengan himpunan B, maka kurva tertutup sederhananya, nah ini ada yang sama. Jadi ada yang beririsan, tapi tidak semuanya. Jadi yang ada yang menumpuk di sini ya, ada yang berimpit tapi tidak seluruhnya. Ya, hanya sebagian saja. Ya, antara A dengan B di sini ya beririsan. Jadi ada yang sama, anggotanya yang sama yaitu 4. Kita tuliskan di sini 4. Anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 1, 2, 3. 4-nya sudah ada. Anggota himpunan B 4, 5, 6. 4-nya sudah ada. Berarti tinggal 5, 6, 7. Ya, anggota himpunan B 4, 5, 6, 7. 4-nya sudah ada. Tinggal kita tuliskan 5, 6, 7. Nah, persegi panjang ini anggota himpunan S 1 sampai 9. Yang belum ada 8 dan 9. Maka sudah lengkap. Ya, anggota himpunan S, A dan B dalam satu diagram Venn. Ya, untuk yang ketiga, diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di sini, semua himpunan A itu merupakan anggota himpunan B.
Bagaimana gambar diagram Venn-nya? Kita gambarkan himpunan semestanya. Ya, tulis huruf S di pojok kiri atas. Kemudian karena semua anggota himpunan A itu merupakan anggota himpunan B, maka A ada di dalam B. Kita gambarkan himpunan A, nah yang ada di dalam himpunan B. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada semua di sini ya, sudah lengkap. Kita lanjutkan. Diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Ternyata di sini himpunan A-nya sama dengan himpunan B. Bagaimana diagram Venn-nya? Kita buat ini diagram Venn persegi panjang untuk menuliskan himpunan semestanya. Tulis di pojok kiri atas S. Kemudian himpunan A. Ya, karena himpunan A sama dengan himpunan B, ya, berarti himpunan B-nya ya berimpit dengan himpunan A. Anggota A sama dengan anggota B. 1, 2, 3, 4. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mudah-mudahan kalian sudah jelas ya. Sekarang kita sama-sama bahas contoh soal. Silakan kalian perhatikan contoh soalnya. Silakan dijawab dulu. Boleh videonya di pause, silakan kalian kerjakan A, B, C, D. Nanti samakan dengan jawabannya yang ada di layar. Silakan di pause dulu. Ya, coba cek jawaban kalian. Nah, ini adalah yang A ya. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 7, 8, 9, 10. Tidak ada yang sama. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang belum ada di A, belum ada di B yaitu 5 dan 6. Apakah betul jawaban kalian? Silakan dicek. Sekarang kita lihat yang B. Nah, silakan dicek apakah jawaban kalian sama. Kalau belum sama, kita lihat sama-sama di sini. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini A sama dengan B, hanya ada satu kurva tertutup ya. Untuk A dan untuk B. 1, 2, 3, 4. Sisanya himpunan semesta yang belum tertulis ya, atau selain 1, 2, 3, 4. Lanjut yang C. Boleh di pause dulu atau dijeda. Kita lihat jawabannya. Apakah jawaban kalian sama? Di sini ternyata himpunan A ada di dalam himpunan B. Kemudian yang D, silakan dicek. Ya, ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Data siswa kelas 7A diketahui 25 orang suka minum susu, 20 orang suka minum teh, dan 12 orang suka susu dan teh. Dari data di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Berapakah jumlah semua siswa kelas 7A? Jumlah siswa kelas 7A yang suka susu saja, jumlah siswa kelas 7A yang suka teh saja, dan jumlah siswa kelas 7A yang suka kedua-duanya. Kita gambarkan diagram Venn-nya, persegi panjang dan huruf S di pojok kiri atas. Kita lihat di sini ada yang suka susu dan ada juga yang suka teh. Berarti kita gambarkan dua kurva tertutup sederhana yang saling beririsan. Jadi ada yang sama. Ada yang suka susu dengan teh. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan diagram, yang pertama kali kita tuliskan adalah yang anggotanya suka susu dan teh ada berapa? Ada 12. Yang suka minum teh saja ada berapa? Yang suka minum susu saja ada berapa? Kita lihat di sini. 25 orang suka minum susu. Di sini yang suka minum susu udah ada 12. Berarti sisanya tinggal 13. Yang suka minum teh ada 20. Di sini udah ada 12 yang suka minum teh. Berarti sisanya tinggal 8. Berapa jumlah semua siswa kelas 7A? Kita jumlahkan 13 tambah 12 tambah 8. Ada 33. Jumlah siswa kelas 7A yang suka susu saja. Berarti ada 13.
Jumlah siswa kelas 7A yang suka teh saja ada 8. Jumlah siswa kelas 7A yang suka kedua-duanya ada 12. Ya, demikian tadi sudah kita sama-sama pelajari tentang cara membuat diagram Venn. Sekarang supaya kalian lebih mengerti lagi, silakan kerjakan latihannya. Bisa didiskusikan dengan teman kalian dalam satu grup ya, dan juga dengan teman kalian sekelas dan dengan Bapak Ibu guru di kelas. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan kalian bisa lebih mengerti. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.